Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, tolong meja ini dirapikan terlebih dahulu ya. Soalnya ini ada yang mencong, tidak lurus dan apabila dicek dulu perapiannya apakah sudah rapi atau belum. Ya, siap, Pak. Di depannya. Ya. Siap, Pak. Baik, selanjutnya ini Bapak akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Nah, ada yang tahu pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Sebentar, Pak. Perubahan lingkungan. Perubahan. Ya benar, ada yang bilang perubahan alam, ada yang bilang perubahan lingkungan. Tapi namun alam dan lingkungan itu sama saja. Jadi kemarin itu kita membahas tentang bagaimana lingkungan itu bisa berubah, bisa dari alam itu sendiri maupun dari buatan kita sendiri. Nah kali ini kita itu akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Namun sebelum itu Bapak akan membacakan TP dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama ada pencemaran didik dapat mengidentifikasi materi terkait pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara pencemaran air dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sebab dan akibat terjadinya pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Nah, selanjutnya, bagaimana anak-anak hari ini, siang ini, apakah perasaannya baik? Yang hari ini mohon kalian menerima ajar dari Bapak dengan penuh hati. Nah, Bapak minta tolong pada anak untuk meng-scan akun yang ada di depan. Yang pertama itu di tanpa tulis, yang kedua ada pretest. Bapak beri waktu sekitar 5 menit kepada anak-anak untuk mengisi kognitif dan pretest. Oke, Pak. Siap, Pak. Nanti ini akan Bapak gunakan untuk pembagian kelompok yang akan mengerjakan LKPD nanti. Nanti itu ada eksperimen mengenai pencemaran air. Oke, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Nah, dalam pencemaran lingkungan itu ada beberapa yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yang dari definisi, dampak, lalu ada jenis juga. Nah, sebelum itu pasti kalian akhir-akhir ini merasakan bahwa udara itu semakin panas ya. Walaupun kota Malang itu dijuluki sebagai kota yang notabene dingin, tapi kalau siang-siang itu pasti terlihat panas seperti itu. Ada yang tahu kenapa? Saya Pak, Kenapa, Mas Dirmas? mungkin karena pemanasan global Pak. Ya, pemanasan global itu bisa terjadi dikarenakan salah satunya adalah faktor dari pencemaran lingkungan. Nah, dalam pencemaran lingkungan itu ada berbagai jenis pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, lalu pencemaran udara. Nah, global warming itu disebabkan oleh pencemaran udara. Pencemaran udara nanti itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas dari definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran itu secara singkat adalah masuknya patogen-patogen jahat ke dalam suatu lingkungan yang berimbas kepada saya tersebut, bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Namun karena kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan berarti mengarah ke yang lebih ya benar Yang menakutkan itu ya, Pak. yang baik yang jelek. Iya, masalahnya jelek. Iya. Selanjutnya itu ada dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, Bapak ada video yang bisa kalian tonton sebentar ya. Ini video cuma sekitar 5 menit kalau nggak salah. Saya lupa. Polisi Direktorat Perairan Indonesia mengenai persoalan yang sama. Baik, lanjut. Ini untuk kelompok 1 bahan-bahannya bagi ya. Yang pertama ada timbangan, ada gelas, lalu ada deterjen dan ada ikan karena dijadikan objek untuk
eksperimen kalian. Iya. Nah ini nanti saringannya digunakan untuk memindahkan ikan dari sini ke sini ya. Siap. Siap, Pak. Aman. Enggak, gini. Aku mau bojo. Aduh, Pak. 10 gram. Yaudah ini gak sih? Enggak ditimbang sih. Iya, ini apa saya cek, Kak? Ya sama timbang deh. Ya, iya mau. Ayo kita fokus, kita satukan jiwa dan seperti dahulu ya. Kita coba. Ya, ini oh ditimbang dulu. Kamu besar banget. Berapa gram, Pak? Kalian dapat yang 5 gram. Oh iya. Kenapa enggak kalian tahu? Oh iya sudah, Pak. Iya, sudah 5 gram. Pak, mancing mania. Mantap. Oke, siap. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 3. Berdasarkan hasil praktikum dari kelompok 1 tadi, apa rekomendasi Anda untuk mengurangi dampak negatif dari deterjen terhadap ekosistem yang ada di perairan tersebut? Apakah bisa dipahami? Bisa. Dari penggunaan deterjen terhadap perairan itu kita bisa menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Nah, seperti deterjen yang biodegradable dan bebas fosfat. Deterjen tersebut ramah lingkungan, lebih murah, lebih mudah terurai, dan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap ekosistem perairan. Gitu. Apakah ada tanggapan dari Mbak Sofia? Terima kasih Pak Dalang atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pertanyaan. Nah, menurut kelompok 1, apa sih faktor utama yang menyebabkan perbedaan signifikan pada kecepatan pernapasan ikan antara gelas yang berbeda tadi? Terima kasih. Yang sudah ditanyakan oleh kelompok 2 tentang faktor utama yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam kecepatan pernapasan ikan antara gelas yang berbeda. Nah, jadi hal itu bisa diketahui karena pernapasan ikan melalui beberapa mekanisme. Deterjen mengandung surfaktan yang dapat mengurangi tegangan permukaan air sehingga menghambat difusi oksigen ke dalam air. Akibatnya, ikan mengalami kesulitan dalam mengambil oksigen yang cukup, yang menyebabkan peningkatan frekuensi pernapasan sebagai respon terhadap kondisi hipoksi. Ya. Ya, silakan kelompok 1 dari Siap, terima kasih, Pak. Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan prosesnya ya. Siap, Pak. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kelas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat disukupkan. Baik, saya ucapkan Terima kasih Pak. jadi adik pulangnya. Oke Pak.